Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Naufal Mumtaz, biasa dipanggil Pak Mumtaz. Di video kali ini akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SDIT Salsabila Al-Mutiin. Pembelajaran kelima tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, tentang kisah cinta kita kepada Nabi dan Rasul. Di kisah kali ini ada dua Nabi yang akan kita bahas, yaitu kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Musa alaihissalam. Langsung saja, kisah yang pertama adalah kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu cucu Nabi Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang dermawan dan suka menolong. Dan Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Nah, di sini digarisbawahi Nabi Ayub adalah nabi yang dermawan. Berarti Nabi Ayub adalah seorang nabi yang suka berbagi, suka memberi, dan lain sebagainya. Karena Nabi Ayub termasuk nabi yang juga kaya ya. Di awal kenabiannya, Nabi Ayub merupakan nabi yang kaya. Memiliki banyak sekali hewan ternak, ya, sapi, kambing, onta, dan lain sebagainya. Maka bisa dikatakan bahwasanya Nabi Ayub adalah nabi yang kaya. Nah, Nabi Ayub juga seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, kok bisa Nabi Ayub dikatakan sebagai nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa? Nah, kita akan ulas bersama-sama. Nah, karena Nabi Ayub memiliki kesabaran luar biasa, tentunya berarti Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Apa saja ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub? Nah, ujian yang pertama adalah Nabi Ayub jatuh miskin. Ya, di awal tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Ayub merupakan nabi yang kaya, memiliki hewan ternak yang sangat banyak. Tetapi ternyata ada yang iri. Siapa yang iri? Nah, ternyata iblis yang iri. Irinya karena Nabi Ayub alaihissalam ini sudah kaya raya, tapi taat sholatnya, taat beribadahnya, taat dermawan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menjadi nabi yang sangat dermawan ya, suka berbagi. Akhirnya iblis iri ya, ingin menjadikan Nabi Ayub ini sebagai pengikut iblis agar tidak menjadi nabi yang taat ya. Diberikan ujian yang luar biasa lewat hewan ternaknya itu mati dalam waktu singkat. Ternyata itu merupakan ulah daripada iblis yang memberikan penyakit pada hewan-hewan ternaknya sehingga hewan ternak Nabi Ayub mati dalam waktu singkat. Akhirnya Nabi Ayub jatuh miskin ya. Apakah Nabi Ayub lantas menjadi nabi yang tidak taat kepada Allah? Tidak ya. Nabi Ayub tetap menjadi nabi yang taat kepada Allah meskipun diberikan ujian jatuh miskin ya. Wah, luar biasa kesabarannya. Lalu apakah sudah selesai sampai situ? Tidak ternyata. Ternyata Nabi Ayub diberikan ujian lain, yaitu apa? Nah, Nabi Ayub kehilangan putra-putrinya karena meninggal ketika malam hari sedang tidur lelap. Nah, tiba-tiba rumahnya digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ternyata itu juga ulah iblis. Gimana caranya agar Nabi Ayub ini tidak sabar dengan ujiannya? Ya, nah, akhirnya apa? Lupa dengan Allah. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah diberikan ujian, putra-putrinya meninggal karena peristiwa itu. Ternyata Nabi Ayub tetap bersabar, tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa Nabi Ayub ini ya. Lalu apakah sudah selesai ujiannya? Tidak, ternyata masih ada lagi ujiannya yang diberikan oleh Allah. Lewat apa? Bibit penyakit yang dikirimkan sama siapa? Iblis yang masih iri dengki sama Nabi Ayub nih. Wah, bibit penyakitnya apa itu? Itu sakit kulit.
Dalam waktu singkat, kulit Nabi Ayub tiba-tiba melepuh seperti bisul-bisul, terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Sampai-sampai bisul-bisul itu kalau pecah, baunya luar biasa tidak enak. Sampai tetangganya itu tidak tahan dengan bau Nabi Ayub ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub tidak sabar? Oh, tentu tidak. Nabi Ayub tetap sabar, tetap taat beribadah kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah yang terbaik. Ya, luar biasa sabarnya Nabi Ayub ini membuat iblis sangat muak ya, capek. Sudah capek-capek menggoda, ternyata masih saja sabar. Lalu apa yang dilakukan iblis? Lalu yang dilakukan oleh iblis adalah menggoda istrinya Nabi Ayub agar meninggalkan Nabi Ayub. Dan ternyata memang terjadi. Istrinya Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub sendirian ketika sedang sakit kulit ya. Masya Allah, luar biasa ujiannya yang dihadapi oleh Nabi Ayub ini. Lalu istrinya meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Padahal posisi Nabi Ayub ini sedang sakit. Nabi Ayub sangat sabar menghadapi ujian yang dihadapinya. Tetap taat beribadah kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah, tetap minta kepada Allah yang terbaik. Nah, karena izin Allah dan karena kesabaran Nabi Ayub senantiasa berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub diberikan wahyu, diberikan petunjuk oleh Allah agar apa? Mengentakkan kakinya ke tanah. Nah, akhirnya dari tanah tersebut keluarlah air yang mana digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Yang akhirnya dengan izin Allah, dengan air tersebut bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ayub tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini lahir ketika zamannya Raja Fir'aun. Siapa Raja Fir'aun? Raja Fir'aun adalah raja yang sangat zalim pada masa itu ya. Karena Raja Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Ya Allah, luar biasa ya zalimnya. Lalu ketika itu Raja Fir'aun bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya adalah suatu saat nanti ada anak laki-laki yang lahir dari negeri Mesir yang akan menghancurkan Raja Fir'aun. Ya, yang akan menghancurkan kerajaan Raja Fir'aun ini. Wah, saking paniknya ketika dia terbangun dari mimpinya, dia langsung memerintahkan ke seluruh prajuritnya dan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di negeri Mesir. Karena tahu berita tersebut, ketika itu Nabi Musa baru dilahirkan oleh ibunya. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibu Nabi Musa mendapatkan hidayah atau ilham dari Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Lalu akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai. Dan ternyata sungainya ini mengalir ke arah istananya siapa? Istananya Fir'aun. Dan ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Siapa? Asiyah namanya. Ternyata Asiyah ini adalah seorang wanita yang solehah, yang taat kepada Allah, ikut agamanya Nabi Ibrahim. Ya, walaupun istrinya Raja Fir'aun yang kala itu menjadi raja yang sangat zalim. Akhirnya bayi Nabi Musa ini ditemukan oleh istri Fir'aun dibawa ke istana. Fir'aun melihatnya, tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apakah membunuh bayi Nabi Musa ini? Tidak ternyata. Karena permintaan dari istrinya yang dicintainya untuk tidak membunuh bayi Nabi Musa ini, ya. Akhirnya dibesarkan oleh istri daripada Raja Fir'aun sampai dewasa. Lalu ketika dewasa, Nabi Musa ketika itu suatu ketika yang pertama ini poin keberanian Nabi Musa nih. Apa keberanian Nabi Musa? Ketika itu menemui dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang ini yang salah, ya. Lalu Nabi Musa, apa yang dilakukan Nabi Musa? Yaitu membela yang benar dan menghukum yang salah. Yang salah dipukul sama Nabi Musa karena memang salah, ya. Nabi Musa berani mukul, apa yang terjadi? Ternyata sekali pukul langsung meninggal orang yang dipukul oleh Nabi Musa. Begitu kuatnya, luar biasa Nabi Musa ini ya. Nah, ternyata yang dipukulnya itu adalah termasuk dari pendukungnya Fir'aun ini ya, atau keturunannya juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, beritanya sampai kepada Raja Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Mencari Nabi Musa ya, ingin menghukumnya karena sudah membunuh salah satu keturunan ya daripada Raja Fir'aun ini.
Tapi karena Nabi Musa tahu sedang dicari oleh Fir'aun, Nabi Musa sudah kabur duluan ke negeri namanya negeri Madyan. Ya, di situ bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya hidup bersama Nabi Syuaib, bekerja dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun sekaligus menikahi putri-putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah 10 tahun berlalu, Nabi Musa ingin kembali ke negeri Mesir, ingin berdakwah karena saat itu Firaun masih congkak, masih zolim, masih mengaku sebagai Tuhan, ya. Dan akhirnya sebelum ke Mesir, Nabi Musa sempat mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina atau Bukit Tursina lebih tepatnya, ya. Di situ mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya dipertemukan dengan Nabi Harun dan bersama-sama menemui Raja Fir'aun yang zalim untuk mengajak sama-sama beribadah kepada Allah dan bertobat dari kezolimannya. Nah, ketika itu Raja Fir'aun ingin menantang Nabi Musa ini. Kalau memang ia beneran nabi, mana buktinya? Coba buktikan. Mana tunjukkan bahwasannya Nabi Musa adalah nabi. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika itu dengan izin Allah tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Wah, saat itu Fir'aun memiliki penyihir-penyihir yang hebat. Banyak sekali penyihir-penyihir pada saat itu, ya. Lalu penyihir-penyihir Fir'aun ini diutus untuk melawan Nabi Musa. Nah, penyihir-penyihir ini juga sama-sama memiliki tongkat. Dilemparkanlah tongkat tersebut. Wah, menjadi ular juga. Tapi ularnya ternyata kalah dengan ularnya Nabi Musa. Dimakan sama ularnya Nabi Musa ini. Dibunuh semuanya oleh ularnya Nabi Musa. Ya, akhirnya penyihir-penyihir tersebut kaget, bukan kepalang. Ya, akhirnya menjadi pengikutnya Nabi Musa, ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu berita ini, Firaun sangat marah dong, ya. Wah, marah sekali dengan penyihir-penyihir tersebut, yang akhirnya Firaun merintahkan kepada bala tentaranya untuk mencari Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya. Nah, untuk dia apa? Dibunuh. Ternyata Firaun ikut dalam pencarian tersebut, mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ternyata Nabi Musa sudah tahu bahwasanya sedang dikejar oleh Firaun. Akhirnya Nabi Musa beserta pengikutnya lari, kabur dari kejaran Firaun. Nah, di perjalanan lari dari kejaran Firaun itu ternyata menemui lautan, ya. Sudah mentok, tidak ada jalan lagi. Lalu apa yang terjadi? Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sekali lagi di laut, ya. Lalu seketika lautnya terbelah menjadi dua. Lalu Nabi Musa dan umat pengikutnya melewati lautan yang terbelah. Nah, sampai di ujung, ternyata pasukan Firaun mampu mengejar nih, karena saking kencengnya, saking cepatnya, karena saat itu pasukan Firaun menggunakan kereta kuda. Tapi karena umat Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri sudah sampai di ujung, ternyata pasukan Firaun masih berada di tengah lautan ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Lalu Nabi Musa mengetakkan tongkatnya sekali lagi, lalu tertutuplah lautan yang terbelah, dan akhirnya Firaun beserta bala tentaranya tenggelam di lautan tersebut. Ya, akhirnya laut tersebut dinamakan sebagai Laut Merah karena saat itu banyak sekali darah, ya. Darah daripada siapa? Pasukannya Firaun yang ketika itu mati di tengah laut yang tertutup setelah dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi dua kisah. Yang pertama adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam, dan yang kedua adalah kisah Nabi Musa. Nabi Ayub kita ambil pelajarannya yaitu kesabarannya. Sedangkan Nabi Musa adalah keberaniannya luar biasa menghadapi Firaun, si raja yang sangat zalim pada masa itu. Nah, itu anak-anak, itu saja yang bisa Pak Mumtaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.